Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Seperti mana biasa, sebelum kita salat zuhur berjamaah, lebih kurang 15 menit ke depan, mari sama-sama kita dengarkan kajian zuhur sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Haji Nanda Andika Yufa LCMA. Untuk itu kami sampaikan pada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wazza'a bainal khalqil hibati wal mawahib wa adhhara fin nabighin minhumul ajaib wal gharaib wa akramas salikin wal mujaddin minhum bi a'la wa aghlat talaib wal raghaib. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وهيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلمه تسليما كثيرا ثم أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, izinkan kembali kami mengingatkan diri kami sendiri dan kita hamba Allah yang berjuang di atas dunia, memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran untuk hanya beribadah kepada Allah dalam rangka mempersiapkan bekal kembali ke kampung halaman kita dengan harapan amal soleh kita bisa memperoleh redha Allah, bisa memperoleh rahmat Allah yang dengannya kita akan diizinkan kembali merasakan nikmatnya surga sebagaimana nenek moyang kita yaitu Nabiullah Adam alaihi salam bersumber dan kampung beliau adalah surga. Maka dalam rangka hal ini Allah sudah menunaikan hak-hak kita. Allah sudah turunkan syariat-syariatnya dalam kitab-kitab terdahulu dan Allah jaga kitab terakhir yang bernama Al-Quranul Karim. Allah janji menjaganya untuk menjadi pedoman hidup kita. Dan Allah juga telah utus para nabi dan rasul sebagai role model untuk kita, role model orang-orang yang diredai oleh Allah dan akan dikembalikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, dalam Al-Quran kita ambil satu firman Allah yang terdapat dalam surat ke-50, yaitu surat Qaf ayat ke-18 tentang perintah menjaga lisan dan tutur kata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidaklah satupun perkataan terlontar dari mulut kita yang sempat kita ucapkan, melainkan dalam kata-kata ini ada malaikat yang Allah tempatkan, raqib atid, yang mengawasi kita, mencatat semua perkataan-perkataan kita. Kalau perkataannya baik, ilaihi yas'adu kalamut tayyib, kata-kata yang baik, zikir-zikir yang baik diangkat sebagai amal soleh kehadiran Allah dalam catatan kebaikan. Begitu juga kata-kata maksiat yang bersumber kepada dosa, walaupun mungkin kita merasa hal ini sepele atau kecil, tapi kalau terlontar dalam lisan-lisan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka hal ini akan menjadi pemberat timbangan keburukan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an tadi, hati-hati dalam berkata, karena di setiap perkataan yang kita lontarkan ada malaikat yang mengawasi. Hal ini bukan hanya terbatas dalam perkataan yang mengeluarkan suara, tapi dalam segala jenis ekspresi kita, berupa mungkin tulisan-tulisan dalam status-status kita. Hal ini juga termasuk akan dicatat dan dijadikan sebagai, kalau baik maka akan menghasilkan pahala dan kebaikan, tapi kalau bersumber maksiat maka akan memberatkan timbangan keburukan kita. Dan kalau merupakan sesuatu yang Allah larang, bahkan Allah ancam sebagian hamba Allah dengan binasa dunia dan akhirat karena perkataannya. Di awal surat Al-Humazah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan, binasa, bahkan ada yang menafsirkan neraka wail, tempat orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela. Umpatan, celaan berasal dari perkataan, dan ini bisa berujung nerakanya seorang hamba. Bukan hanya di akhirat ternyata perkataan Allah balas. Karena perkataan kalau dia bersumber maksiat, bersumber dosa, maka dia berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-30, dosa kalau banyak ditumpuk, efeknya akan terasa di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, apapun wahai hamba Allah, apapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, musibah, kepahitan hidup, penderitaan yang kita rasakan di atas dunia ini, Allah tak semena-mena mengizinkan hal ini sampai kepada kita, melainkan fabima kasabat aidikum. Hal ini kita undang, kita penyebab musibah turun ke diri kita. Karena setiap musibah Allah tahu akan menimpa kita. Pertanyaan sederhana, ya Allah, kenapa Engkau izinkan musibah, kepahitan ini sampai kepada aku? Di dalam surat Asy-Syura ayat ke-30 tadi Allah jelaskan, jawabannya karena ada dosa yang engkau kerjakan wahai hambaku. Karena kita bermaksiat, mungkin perbuatan kita rasanya tak maksiat, tapi kata-kata kita menyakiti hati orang lain. Tapi kata-kata kita penuh dengan umpatan, penuh dengan celaan, yang mana Allah larang. Allah larang kita mencela sesama kita dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Janganlah sekali-kali sekelompok kita mencela golongan lain. Asa ayyakunu khairan minhun. Karena bisa jadi yang kita cela, ternyata Allah nanti di akhirnya menjadikan dia lebih baik daripada kita. Wala nisa'um min nisa'.
Dan jangan sekali-kali wanita mencela wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Bisa jadi sekarang kita melihat dia lebih lemah dari kita. Kita melihat dia lebih kurang daripada kita. Ternyata di masa depan, asa ayyakunna khairan minhun. Allah jadikan dia lebih baik posisinya di hadapan Allah ketimbang kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya melarang kita untuk berghibah. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan suka membicarakan keburukan orang lain. Jangan suka membuka aib orang lain. Jangan tertawa di belakang dia karena ada kelemahannya. Karena inilah ghibah. Ulama menjelaskan makna ghibah, dan dalam hadis pun sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kami hanya membicarakan kekurangan yang memang ada pada dia, apakah ini juga disebut ghibah?" Itu yang dinamakan ghibah, sabda Nabi. Ghibah bukan keburukan yang kita ada-ada, bukan fitnah yang kita buat-buat, tapi ghibah dikatakan ghibah adalah ketika kita membicarakan kelemahan saudara kita yang memang ada pada dirinya. Hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap perkataan ghibah, setiap umpatan dan celaan akan menyeret kaki kita lebih dekat kepada api neraka. Sebagaimana dalam hadis percakapan Nabi dengan Muaz radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan banyak ternyata manusia yang masuk ke dalam neraka karena buruknya kata-katanya, karena tak pandai menjaga tutur dan kata. Maka Muaz meng-cross check kepada Nabi, "Ya Rasulullah, anu akhaduna bima natakallam?" Ya Rasulullah, mungkinkah kelak di akhirat kita diazab, kita dihisab, kita dimasukkan ke dalam api neraka karena perkataan-perkataan kita? Maka Nabi SAW bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Ini ekspresi, ya Mu'adz, jangan salah sangka kalau kata-kata halnya ringan di sisi Allah. Hal yakubbun nasa ala wujuhihim, dalam hadis lain, ala manakhirihim fin nari jahannam illa hasaidu alsinatihim, sabda Nabi atau kama qala. Bukankah banyak manusia yang kelak diseret ke api neraka karena buruknya tutur katanya? Maka kesimpulan pada nasihat kami ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah yang mengaku seorang muslim, jagalah lisan kita dari menyakiti saudara kita. Karena muslim dalam hadis Nabi, al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang bisa menjaga keselamatan saudaranya dari lisannya dan perbuatannya. Kok salame saudara kita dari perkataan buruk kita? Ada identitas muslim sejati pada diri kita. Kalau masih suka lisan kita menyakiti hati mereka, keislaman kita masih ditanya. Begitu juga bahkan Nabi dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah menjelaskan perkataan tanda kesempurnaan iman. Hadis Nabi SAW, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang memang sudah sempurna imannya kepada Allah, sempurna imannya kepada hari akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Dia hanya akan berkata yang baik-baik. Kalau katanya akan dicatat di kitab keburukan, dia lebih memilih yasmut, untuk diam. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.